Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kimia kelas 10 semester ganjil. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. 3.4 berbunyi, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. 4.4 menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Sedangkan indikatornya di sini ada 5. Pertama, menjelaskan kecenderungan jari-jari atom dalam satu periode dan satu golongan. Yang kedua, menjelaskan kecenderungan energi ionisasi dalam satu periode dan satu golongan. 3. Menjelaskan kecenderungan keelektronegatifan dalam satu periode dan satu golongan. 4. Menjelaskan kecenderungan afinitas elektron dalam satu periode dan satu golongan. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur. Insya Allah untuk kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 satu pertemuan bisa selesai. Mari kita mulai. Nah, sebelum memulai ada yang akan diulang kembali biar nyambung dengan yang sekarang ya. Takut lupa lagi. Masih ingat ini tabel periodik unsur atau tabel periodik modern. Nah, di sini ada yang dinamakan periode, ada yang dinamakan dengan golongan. Kalau periode, keanggotaannya dari kiri ke kanan. Di mana di sini? Ada berapa periode? Ada 7 periode. Periode ke-1, keanggotaannya dari hidrogen sampai helium. Periode kedua dari litium sampai neon. Periode ketiga dari natrium, magnesium sampai argon. Periode keempat dari kalium sampai kripton. Periode 5 rubidium, terus ke kanan sampai xenon. Periode 6 cesium sampai radon. Periode 7 fransium sampai UO. Ini UO itu belum ditemukan. Nah, itu ya. Ini adalah periode di mana keanggotaannya dari kiri ke kanan. Kemudian periode itu menyatakan jumlah kulit. Nah, berarti misalkan kalau periode ke-1 berarti hidrogen dan helium jumlah kulitnya adalah 1. Silakan kalian buat konfigurasinya. Periode kedua berarti litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon itu jumlah kulitnya semuanya adalah 2. Nah, itu dan seterusnya. Itu adalah periode. Sedangkan untuk golongan keanggotaannya dari atas ke bawah. Kalau golongan dibagi 2 ya, ada golongan utama yang berakhiran A, berarti ada golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A. Kalau golongan transisi berakhiran B, 3B, 5B terus sampai di sini ada 2B. Nah, itu ya. Berarti kalau golongan 1A anggotanya dari atas ke bawah kan kalau golongan. Nah, lihat. Berarti golongan 1A anggotanya dimulai dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Golongan 2A dari mana? Berilium sampai radium. Kemudian golongan 8A helium sampai radon atau di sini kalau sudah ditemukan nanti helium sampai UUO dan seterusnya. Jadi kalau golongan keanggotaannya dari atas ke bawah.
Kemudian lihat di sini, masih ingat elektron valensi? Elektron valensi, elektron yang terdapat pada kulit terluar. Masih ingat kan? Nah, kemudian elektron valensi menyatakan golongan. Berarti kalau golongan 1A, maka elektron valensinya 1. Golongan 2A elektron valensinya 3. Golongan 3A elektron valensinya 3 dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi ini Ibu simpulkan atau Ibu tekankan kembali kalau periode anggotanya dari kiri ke kanan, kalau golongan anggotanya dari atas ke bawah. Kemudian masih ingat lagi ini? Konfigurasi menurut model atom Niels Bohr. Contoh hidrogen, jumlah elektronnya 1, maka 1 itu kemana? Di kulit K1. Kemudian O misalkan jumlah elektronnya 8, maka kulit K2, kulit L 6. Contoh Ca, kalsium, jumlah elektronnya 20, ada di mana saja 20 itu? Kulit K2, kulit L8, kulit M8, kulit N2, ada aturannya di sebelah kanan. Di sini Ibu hanya mengingatkan saja. Nah, inilah intinya yang akan kita jelaskan ya. Kita lihat. Sifat-sifat keperiodikan. Ada 4 di sini yang akan dijelaskan. 1. Jari-jari atom. 2. Energi ionisasi. 3. Keelektronegatifan. 5. Afinitas elektron. Nah, ini akan dijelaskan misalkan jari-jari atom. Bagaimana pengertiannya? Terus bagaimana aturannya atau kecenderungannya dalam satu periode dari kiri ke kanan dan dalam satu golongan dari atas ke bawah. Maksudnya begini nih misalkan. Nanti sudah dijelaskan jari-jari atom. Nah, maka misalkan dalam periode ke-1 antara hidrogen dan helium, berarti kan dari kiri ke kanan. Bagaimana jari-jari atomnya dari kiri ke kanan? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Atau misalkan dalam satu golongan, berarti dari atas ke bawah. Misalkan dari hidrogen sampai fransium. Bagaimana aturan jari-jari atomnya? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Begitu juga dengan energi ionisasi. Energi ionisasi misalkan dalam satu periode, misalkan periode ke-1. Nah, atau periode kedua, boleh bebas ya. Yang penting dalam satu periode. Bagaimana aturannya dari kiri ke kanan? Semakin besar atau semakin kecil? Begitu juga golongan dari atas ke bawah. Bagaimana energi ionisasinya? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Nah, begitu juga dengan afinitas elektron dan keelektronegatifan. Inilah yang akan kita bahas satu persatu. Berarti materi ini benar-benar harus dipahami terlebih dahulu. Nah, setelah paham, dihafal aturannya. Setelah hafal aturannya, baru kita terapkan dalam contoh soal. Itu ya. Awas dihayati, ini penjelasan dari Ibu ya. Kita mulai. Sifat keperiodikan yang pertama adalah jari-jari atom. Pengertian jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Maksudnya lihat di sini. Ini atom, kita lihat. Di atom itu ada inti atom kan adanya di tengah-tengah ya. Inti atom ini terdapat neutron dan proton. Kalau neutron itu tidak bermuatan, kalau proton muatannya positif. Berarti di sini inti atom ini bermuatan positif, yang membawa muatan positifnya adalah proton. Nah, sedangkan elektron kalau menurut model atom Niels Bohr itu adanya di kulit bermuatan negatif. Nah, misalkan atom di sini elektron terluarnya ada di kulit kedua ini nih. Misalkan ada di sini kulit kedua. Maka yang dinamakan jari-jari atom adalah jarak dari inti atom
sampai elektron di kulit terluar. Berarti untuk contoh di sini jaraknya ini nih, jari-jari atomnya. Nah, ini R jari-jari atom, berarti dari sini ke sini ya, ke kulit kedua yang ditempati oleh elektron. Nah, itu pengertian dari jari-jari atom. Sekarang mau dijelaskan bagaimana jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan. Apakah semakin besar atau semakin kecil? Kemudian bagaimana aturannya jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah. Apakah semakin besar atau semakin kecil? Inilah yang akan kita jelaskan. Kita lihat di sini. Sekarang aturannya dalam satu periode ya, berarti dari kiri ke kanan kan? Nah, ini akan dijelaskan diwakili oleh atom natrium sama atom belerang. Kita lihat atom natrium dan belerang ada di mana? Atom natrium ini, ya kan? Atom belerang ini, berarti ini penjelasan jari-jari atom dalam satu periode ini akan diwakili oleh periode ketiga. Nah, nanti aturan periode ketiga ini sama atau bisa digunakan untuk periode 1, 2, 4, 5, 6, 7. Jadi sekali lagi, untuk aturan jari-jari atom ini akan diwakili penjelasannya oleh periode ketiga dan penjelasan unsurnya oleh natrium sama belerang. Mari kita mulai. Ya, kita lihat nih. Natrium jumlah elektronnya kan 11. Berarti kalau 11 itu menyatakan jumlah protonnya ada 11, berarti inti atom bermuatan positif ada 11 proton. Nah, natrium yang jumlah elektronnya 11, kalau dibuat konfigurasinya bagaimana? Kulit ke-1 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 1 elektron. Tidak usah ditanyakan lagi dari mana, ini sudah mantap kalian ya. Jadi natrium 2, 8, 1. Nah, itu yang pertama. Sekarang belerang, jumlah elektronnya 16. Berarti sama juga jumlah protonnya di inti atom ada 16 proton. Konfigurasinya bagaimana? Kulit ke-1 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 6 elektron. Nah, kita lihat. Ternyata natrium sama belerang sama kulitnya ya, 3. 3. Berarti kan kalau logikanya, kalau kulitnya sama ini 3, berarti jari-jari atomnya kan sama. Jari-jari atom berarti dari inti atom kita ambil titik sampai kulit terluar berarti ke sini. Belerang juga sama. Berarti logikanya kan sama panjangnya. Tapi tidak semudah itu. Ternyata di sini ada perbedaan. Kita lihat. Natrium inti atomnya protonnya ada 11. Lihat, proton bermuatan positif ya. Belerang inti atom ada proton, di sini ada 16. Di sini antara inti atom yang bermuatan positif terjadi tarik-menarik dengan elektron yang bermuatan negatif di kulit terluar. Nih, lihat nih. Jadi antara inti atom yang bermuatan positif terjadi gaya tarik terhadap elektron yang bermuatan negatif di kulit terluar. Nih, lihat. Nah, sekarang masalahnya. Karena natrium protonnya ada 11, belerang protonnya ada 16, dengan kulit elektron yang sama, mana tarikan yang lebih kuat terhadap elektron terluar? Kita lihat bandingannya. Berarti ini yang tarikannya lebih kuat adalah punya belerang. Karena muatan positifnya 16. Berarti tarikan inti atom terhadap elektron terluarnya ini lebih kuat. Karena tarikannya lebih kuat, maka berhubungan dengan jari-jari atom. Berarti jari-jari atom juga akan lebih kecil dibanding dengan natrium. Maka di sini kita lihat di sini. Berarti jari-jari atom natrium akan lebih besar dibanding dengan jari-jari atom belerang. Nah, itu paham. Jadi walaupun jumlah kulitnya sama,
tapi gaya tarik inti atom untuk belerang terhadap elektron terluar lebih kuat karena jumlah protonnya lebih banyak. Paham? Maka disimpulkanlah dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin berkurang dengan penjelasan seperti ini. Maka aturannya kembali ke sini lihat. Berarti untuk periode 3 Na, Mg sampai Ar dari kiri ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil atau berkurang. Berlaku aturannya untuk periode 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah itu. Berarti misalkan kalium dengan kalsium nih, K dengan Ca. Mana jari-jari atomnya yang paling kecil? Nah, berarti lihat di sini, K dengan Ca. Dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin berkurang, berarti Ca jari-jari atomnya paling kecil dibandingkan dengan K itu ya. Atau misalkan rubidium dengan yodium nih, Rb dengan I. Mana yang jari-jari atomnya paling besar? Mana? Jari-jari atom paling besar, lihat. Dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin berkurang. Maka Rb dengan Ei, jari-jari atom yang paling besarnya adalah Rb atau rubidium. Jelas? Nah, itu aturan jari-jari atom dalam satu periode. Bagaimana kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah? Mari kita jelaskan kembali ya. Nah, untuk dalam satu golongan berarti dari atas ke bawah ya. Nah, ini akan diwakili oleh natrium dan kalium. Lihat, Na dan K. Lihat, Na dan K ada di mana? Na dan K. Berarti ini satu golongan kan? Na dan K. Berarti untuk golongan yang ada 1A sampai 8A, ini penjelasannya diwakili oleh golongan 1A. Berarti nanti aturannya berlaku untuk 2A, 3A sampai 8A. Kemudian untuk golongan 1A penjelasannya diwakili oleh natrium dan kalium. Mari kita mulai. Nah, kita lihat. Natrium konfigurasinya tadi ada 11 proton ya. Berarti elektronnya ada 11 sama. Kulit ke-1 2, kulit ke-2 8, kulit ke-3 1. Kita bandingkan dengan kalium K. 19 proton. Nah, berarti elektronnya juga kan sama 19. Kulit K 2, kulit L atau kulit ke-1 2, kulit ke-2 8, kulit ke-3 8, kulit ke-4 1. Dah jangan bertanya lagi dari mana. 2, 8, 8, 1 sudah mahir. Kita lihat ini. Kalau di sini terjadi perbedaan jumlah kulit. Kalau Na jumlah kulitnya 3, kalau kulit K jumlah kulitnya 4. Kalau di sini sudah jelas perbedaan dari kulit saja. Berarti kalau Na jari-jari atomnya dari sini ke sini kan? Kalau kalium dari inti atom ke kulit terluar, mana yang lebih panjang jaraknya? Tentu saja yang kulitnya lebih besar, berarti K. Nah, di sini untuk muatan proton ini diabaikan karena ini dikalahkan oleh jumlah kulit. Nah, berarti di sini kulit K, lihat jari-jari atomnya lebih besar. Maka kita lihat. Jari-jari atom Na di sini lebih kecil dibandingkan jari-jari atom kalium. Atau boleh dibalik. Jari-jari atom kalium lebih besar dibandingkan dengan jari-jari atom natrium. Alasannya tadi, pada Na elektron terluar pada kulit ketiga, kalau pada K elektron terluar pada kulit keempat. Maka disimpulkan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin bertambah. Nah, kalau sudah paham dihafal. Maka kalau kita terapkan ke sini, berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin bertambah. Begitu juga untuk 2A, 3A, 4A, 5A, begitu juga untuk golongan transisi. Jelas ya? Nah itu berarti
Jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin berkurang. Jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin bertambah. Sudah mantap. Sudah paham, dihafal ya. Nah, berarti seperti ini nih ininya. Berarti dalam satu periode lihat, jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil, lihat buletannya. Kalau dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Nah, dah itu beres tentang jari-jari atom. Sekarang energi ionisasi. Yuk, pahami lagi energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Nah, energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Nih kalau dijelaskan begini. Ini atom, ada 3 kulit di sini ya. Nah di sini kulit ketiganya ada elektron nih, elektron terluar, berarti ini disebut elektron valensi kan. Nah, elektron yang terdapat pada kulit terluar ini bisa lepas dari kulitnya, tapi dengan syarat harus dibutuhkan energi. Jadi sekali lagi nih, elektron yang terdapat pada kulit terluar bisa lepas, tapi dengan syarat harus ada energi. Nah, inilah yang dinamakan dengan energi ionisasi. Nah, akan diterangkan sama seperti jari-jari atom. Bagaimana aturannya energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Begitu juga dalam satu golongan dari atas ke bawah. Bagaimana energi ionisasinya? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Mari kita pahami kembali ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini ya. Energi ionisasi dalam satu periode akan diwakili oleh Na dan Al. Ingat, Na dan Al. Mana Na dan Al? Na, Al mana? Ini. Nah, berarti ini untuk menjelaskan energi ionisasi diwakili oleh periode ketiga ya. Di mana periode ketiga penjelasannya diwakili oleh natrium sama aluminium. Mari kita mulai. Natrium konfigurasinya 2, 8, 1. Berarti elektron di kulit terluarnya 1. Jumlah kulitnya 3. Muatan inti atomnya 11 ya. Aluminium jumlah elektronnya 13, 2, 8, 3. Sama jumlah kulitnya 3. Elektron di kulit terluarnya ada 3. Hanya ini muatan protonnya ada 13. Nih, lihat di sini. Elektron yang terdapat di kulit terluar bisa lepas. Misalkan ini, yang natrium ada 1 elektron di kulit terluar bisa lepas. Tapi bisa lepas harus ada energi. Aluminium juga yang ada di kulit terluar ada 3. Ini lepasnya tidak 3 sekaligus ya, satu-satu dulu. Elektron yang ada di kulit terluar juga untuk aluminium ini bisa lepas, syaratnya harus ada energi. Nah, pertanyaannya, supaya elektron di kulit terluar di Na dan Al bisa lepas, manakah yang memerlukan energi lebih besar? Apakah di natrium atau di aluminium? Nah, itu. Kita lihat di sini. Ini kulitnya sama 3 ya. Ini kulitnya juga sama 3. Ini antara elektron yang ada di kulit terluar sama konsepnya. Ada gaya tarik inti terhadap elektron terluar. Tapi gaya tarik inti terhadap elektron terluar mana yang lebih kuat? Nah, karena ini kulitnya sama, maka yang menentukan adalah muatan intinya. Lihat di sini. Kalau natrium ada 11 proton, kalau aluminium ada 13 proton. Mana yang tarikan intinya lebih kuat terhadap elektron di kulit terluar? Tentu saja yang aluminium yang ada 13 proton. Berarti di sini elektron yang ada di kulit terluar untuk aluminium tarikannya lebih kuat nih oleh
gaya tarik inti dibanding dengan natrium. Berarti di sini elektron pada kulit terluar untuk aluminium untuk lepasnya memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan dengan natrium. Jadi di sini dilihat dari muatan inti atomnya. Jelas? Kalau Na kan yang menariknya hanya 11. Kalau aluminium hanya 13. Jumlah kulitnya sama. Otomatis tarikan inti terhadap elektron terluarnya lebih besar aluminium. Berarti untuk lepasnya diperlukan energi yang lebih besar. Maka disimpulkan energi ionisasi natrium lebih kecil dibandingkan dengan energi ionisasi aluminium. Atau boleh dibalik, energi ionisasi aluminium lebih besar dibanding dengan energi ionisasi natrium. Maka disimpulkanlah dari kiri ke kanan energi ionisasi semakin besar, berarti ini dalam satu periode. Kita kembali ke sini berarti tadi ya. Berarti periode ketiga dari Na sampai Ar, berarti energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar. Begitu juga periode 1, 2, 4, 5, 6, 7 aturannya sama yang diwakili oleh periode ketiga. Mantap ini ya. Sekarang dalam satu golongan nih. Dalam satu golongan diwakili oleh natrium dan kalium. Di mana natrium kalium posisinya? Natrium kalium berarti dalam satu golongan ya. Diwakili oleh golongan 1A. Mari kita jelaskan. Sepertinya ini lebih cepat nih. Ya. Natrium konfigurasinya ini elektronnya 11 berarti 2, 8, 1. Kalium 19, 2, 8, 8, 1. Nah ini mah sudah jelas sekali kalau dalam satu golongan ya. Natrium kulitnya ada 3, kalium kulitnya ada 4. Nah terjadi tarikan antara inti atom yang bermuatan positif terhadap elektron terluar. Nah kita lihat mana yang tarikannya lebih kuat. Nah kita lihat. Kulit yang menentukan di sini. Kalau ini mah jaraknya lebih jauh berarti tarikan intinya lebih lemah dibandingkan dengan natrium kan? Lihat, natrium karena kulitnya 3 berarti ini tarikan terhadap elektron terluar ini lebih kuat. Sehingga elektron untuk lepasnya memerlukan energi yang besar. Sedangkan untuk kalium karena kulitnya lebih banyak, ini 4, berarti kalau kulitnya semakin banyak, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar juga semakin lemah. Berarti untuk lepasnya hanya memerlukan energi ionisasi yang lebih sedikit. Jadi di sini kalau untuk satu golongan maka yang menentukannya adalah jumlah kulitnya, bukan muatan proton yang ada dalam inti atom. Maka di sini penjelasannya lihat. Untuk kalium, elektron di kulit terluar lebih mudah dilepaskan karena kulitnya 4. Berarti energi yang diperlukan lebih sedikit. Maka disimpulkan energi ionisasi natrium lebih besar dibanding energi ionisasi kalium. Berarti ini dalam satu golongan dari atas ke bawah. Atau boleh dibalik, energi ionisasi kalium lebih kecil dibanding dengan energi ionisasi natrium. Berarti kesimpulannya dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil. Nah, yuk kita terapkan berarti ini. Jadi golongan 1A, 2A sampai 8A, energi ionisasinya dari atas ke bawah semakin kecil. Berarti misalkan antara fosfor atau antara nitrogen dengan fosfor, mana yang energi ionisasinya paling besar? Berarti yang energi ionisasinya paling besar adalah nitrogen. Nah, itu ya. Kemudian antara magnesium dan kalsium.
Mana yang energi ionisasinya paling kecil? Berarti ini adalah kalsium. Sudah paham? Berarti sudah dua sifat ya. Jari-jari atom, energi ionisasi. Nah, untuk energi ionisasi, nah ini di sini lihat. Satu periode dari kiri ke kanan semakin besar 1312, yang ini 2372. Dari atas ke bawah lihat angka-angkanya. Kalau dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil. Nah, ini bisa dilihat ya. Baiklah, yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Yaitu kemampuan suatu atom menarik elektron dalam suatu ikatan. Jadi maksudnya begini. Ternyata suatu atom itu selain elektron di kulit terluarnya bisa lepas, juga suatu atom itu bisa menarik elektron dari luar. Nah, elektron yang ditarik dari luar masuknya ke kulit yang terakhir, yaitu ya. Jadi keelektronegatifan itu berhubungan dengan suatu atom yang bisa menarik elektron. Elektron yang ditariknya masuknya ke mana? Memasuki kulit yang terluar. Kita lihat penjelasannya. Nah, sekarang mau dijelaskan. Bagaimana keelektronegatifan dalam satu periode dari kiri ke kanan, dalam satu golongan dari atas ke bawah. Yuk. Dalam satu periode akan diwakili oleh belerang dan klor. Lihat, belerang dan klor. Lihat di mana posisinya. Belerang mana? Nah, ini belerang dan klor. Berarti diwakili oleh periode ketiga, belerang dan klor. Berarti nanti berlaku untuk periode yang lainnya. Yuk kita lihat bagaimana aturannya. Belerang, jumlah elektron 16, proton 16. Konfigurasinya 2, 8, 6. Nah, kita lihat. Klor, jumlah elektron 17, protonnya berarti 17. 2, 8, 7. Nah, sekarang baik belerang maupun klor bisa menarik elektron dari luar. Berarti nanti elektron dari luar ini bergabung dengan 6 elektron yang ada di kulit terluar nih. Berarti belerang ada jumlah kulit, ada di kulit ketiga, ini juga kulit ketiga. Jadi kalau menarik elektron dari luar masuknya ke kulit ketiga. Nah, sekarang siapa yang lebih mudah menarik? Apakah belerang atau Cl? Nah, bagaimana konsepnya? Sama di sini. Di sini yang akan menarik elektron terluar berhubungan dengan gaya tarik inti yang bermuatan positif. Di sini 16 proton, di sini 17 proton. Ada elektron di kulit terluar. Mana yang lebih cepat ditariknya oleh inti atom? Nah, ini kulitnya sama, berarti kan ini kulitnya sama. Maka yang akan lebih kuat ditarik oleh inti atom, otomatis yang inti atom muatan positifnya lebih besar. Berarti di sini Cl kan? Nah, berarti di sini. Berarti di sini elektron di luar ini lebih kuat tertarik oleh Cl dibandingkan oleh belerang. Karena jumlah kulitnya sama, berarti yang menentukan muatan inti atomnya. Lihat di sini. Tarikan inti lebih kuat terhadap elektron di luar dibandingkan dengan tarikan inti dari belerang terhadap elektron di luar. Maka di sini elektron lebih kuat tertarik. Maka hasil akhir lihat. Keelektronegatifan belerang lebih kecil dibanding dengan keelektronegatifan Cl, atau boleh dibalik. Keelektronegatifan Cl lebih besar dibandingkan dengan keelektronegatifan belerang. Maka dibuatlah kesimpulan dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin bertambah. Maka di sini aturannya. Tadi diwakili oleh mana? Belerang dan Cl ya. Berarti untuk periode ketiga
Keelektronegatifan dari kiri ke kanan semakin besar berlaku untuk periode 1 dan seterusnya. Jelas? Berarti kalau nitrogen dan oksigen, mana keelektronegatifan yang paling besar? Berarti oksigen. Itu jelas ya? Itu dalam satu periode. Sekarang bagaimana dalam satu golongan? Nih, dalam satu golongan diwakili oleh siapa? Oleh unsur fluor dan klor. Ada di mana unsur fluor dan klor? Fluor dan klor. Nah, berarti ini diwakili oleh golongan 7A. Berarti nanti berlaku semuanya untuk golongan yang lain. Jadi, fluor dan klor, bagaimana aturannya? Yuk, mari mulai. Fluor, jumlah elektronnya 9, berarti protonnya 9, konfigurasinya 2, 7. Cl 17, protonnya berarti 17, elektronnya 17. 2, 8, 7. Nah, kalau dalam satu golongan mudah ini. Fluor jumlah kulitnya 2, klor jumlah kulitnya 3. Mau menarik elektron dari luar nih, lihat. Ditarik oleh inti atom. Mana yang lebih kuat menarik? Mana? Tentu saja yang kulitnya lebih sedikit. Ini lebih kuat menariknya inti atom terhadap elektron yang ada di luar. Nah, dibanding dengan Cl. Kalau Cl kan ada 3 jaraknya, lihat. Lebih jauh untuk menarik elektron dari luar. Maka kalau Cl kurang tertarik atau tarikannya kurang kuat, karena ini lebih jauh dari inti atau tarikan intinya lemah dibanding dengan fluor yang jumlah kulitnya 2. Berarti ini lebih kuat tarikannya. Maka disimpulkan keelektronegatifan fluor lebih besar dibanding Cl. Boleh dibalik. Keelektronegatifan Cl lebih kecil dibanding fluor. Maka di sini disimpulkan dari atas ke bawah keelektronegatifan semakin berkurang. Maka lihat di sini, berarti ini ya. Berarti fluor Cl. Maka kalau disimpulkan dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronegatifan semakin berkurang. Berarti antara O dan S. Mana keelektronegatifan yang paling besar? Oksigen. Berarti itu ya. Jadi untuk keelektronegatifan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil ya atau berkurang. Dah itu. Dah sekarang tinggal yang terakhir. Nah ini keelektronegatifan, lihat angka-angkanya ya. Litium sampai fluor ini satu golongan, lihat. Keelektronegatifannya dari kiri ke kanan semakin besar. Kalau ini dari atas ke bawah, lihat harga keelektronegatifannya. Dari atas ke bawah semakin kecil, bisa lihat di sini. Dah yang terakhir, afinitas elektron. Nah ini ya, apa itu afinitas elektron? Awas ini pahami ini, agak kejelimut ini juga. Kalau afinitas elektron, energi yang terlibat ketika atom netral dalam wujud gas menarik sebuah elektron. Nah, kalau ini hampir sama dengan keelektronegatifan. Afinitas elektron juga sama di sini berhubungan dengan atom yang menarik elektron. Tapi di sini yang dipantau energinya. Jadi di sini kalau suatu atom itu menarik elektron dari luar, nanti ada energi yang terlibat. Energi yang terlibatnya apakah energi itu dilepaskan atau diterima. Nah, maka di sini Ibu menyebutkan energi yang terlibat. Sebab kadang-kadang suatu atom itu dalam menarik elektron kadang-kadang disertai dengan energi yang dilepaskan, kadang juga disertai dengan energi yang diperlukan itu ya, energi yang diperlukan. Makanya Ibu di sini menyebutnya energi yang terlibat. Jadi energi yang terlibat itu kadang-kadang energinya dilepaskan, kadang-kadang di sini energinya diperlukan. Jadi kita kesepakatan energinya adalah energi yang terlibat. Jadi nanti konsepnya begini. Kalau sebuah atom mudah menerima elektron nih,
Kalau sebuah atom mudah menerima elektron, maka energi yang terlibatnya juga akan semakin besar. Nah, sebaliknya, kalau sebuah atom itu dalam menarik elektronnya susah, maka energi yang terlibatnya juga semakin sedikit. Mari kita jelaskan. Dalam satu periode, bagaimana afinitas elektron? Jadi ingat-ingat ya, afinitas elektron mah berhubungan dengan energinya. Diwakili oleh belerang dan klor. Awas, dalam satu periode, mana belerang dan klor? Nah ini nih, belerang dengan klor, berarti diwakili oleh periode keberapa? Diwakili oleh periode ketiga ya, belerang dan klor. Mari kita jelaskan. Ini hampir sama dengan keelektronegatifan ya. Belerang jumlah elektron 16, berarti protonnya 16, kulit ke-1 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 6, 2, 8, 6. Klor 17, protonnya 17, maka elektronnya juga sama 17, 2, 8, 7. Dua-duanya menangkap elektron. Tadi konsepnya, semakin mudah menangkap elektron, maka energi yang terlibat juga semakin besar. Kita lihat. Belerang dan Cl jumlah kulitnya sama ini. Maka yang menentukan mana? Muatan inti atomnya. Maka yang muatan inti atomnya besar, berarti ini Cl, maka menarik elektron yang ada di luarnya juga akan semakin mudah. Kalau menarik elektron di kulit terluarnya mudah, maka energi yang dihasilkan juga akan lebih besar. Bisa energi yang dihasilkan lebih besar, bisa juga energi yang diperlukannya lebih besar. Jadi ini tepatnya energi yang terlibat ya. Energi yang terlibat juga ini akan lebih besar. Jadi sekali lagi nih, kalau yang namanya afinitas elektron berhubungan dengan energi di sini. Kalau suatu atom makin mudah menangkap elektron, maka energi yang terlibatnya juga akan semakin besar. Berarti antara belerang dan klor, jumlah kulitnya sama, maka yang menentukan muatan inti atomnya. Muatan inti atomnya di sini 17, maka tarikannya terhadap elektron yang ada di luar yang mau ditarik itu lebih kuat. Kalau lebih mudah ya. Kalau lebih mudah berarti energi yang terlibatnya juga lebih besar. Maka disimpulkanlah di sini afinitas elektron lebih kecil dibandingkan dengan afinitas elektron klor, atau berarti energi yang terlibat untuk belerang itu lebih kecil dibandingkan dengan energi yang terlibat oleh klor. Atau sebaliknya, afinitas elektron dari klor lebih besar dibandingkan dengan afinitas elektron dari belerang. Maka disimpulkan, dari kiri ke kanan afinitas elektron bertambah. Nah, berarti di sini tadi diwakili oleh apa? S dan Cl ya. Berarti periode ketiga. Maka kesimpulan umumnya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Berarti dari kiri ke kanan, energi yang terlibatnya semakin besar. Beres ya. Terakhir dalam satu golongan. Lah mudah dalam satu golongan, lihat. Diwakili oleh fluor dan Cl. Mana fluor dan klor ada di mana? Berarti ada di golongan 7A ya. Fluor dan klor. Kita lihat. Fluor 9 proton, elektronnya 27. Berarti jumlah kulitnya 2. Cl 17, 287. Jumlah kulitnya 3. Berarti kalau dalam satu golongan dijelaskannya melalui jumlah kulit. Nah, kita lihat. Yang tarikannya terhadap elektron yang ada di luar yang mau ditarik, berarti lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang kulitnya sedikit kan? Karena jarak ke inti atom, ke elektron yang mau ditarik dari luar itu lebih dekat di sini. Berarti di sini karena fluor lebih kuat menarik elektron dari luar, berarti ini elektronnya harusnya ke atas ya. Karena fluor lebih kuat menarik elektronnya dari luar, berarti lebih mudah menarik elektron dari luar,
Berarti energi yang terlibatnya juga lebih besar dibanding dengan klor. Karena klor tarikan terhadap elektron yang ada di luarnya ini lebih lemah karena lebih jauh dari inti. Di sini dikatakan kalau lebih jauh dari inti tarikan intinya lemah. Berarti kalau tarikan intinya lemah maka energi yang terlibatnya juga akan semakin berkurang. Maka disimpulkanlah afinitas elektron fluor lebih besar dibanding afinitas elektron Cl, atau energi yang terlibat untuk atom fluor lebih besar dibandingkan dengan energi yang terlibat untuk atom Cl. Maka disimpulkanlah dari atas ke bawah afinitas elektron berkurang. Nah, berarti ini ya. Afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang, kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin bertambah. Nah, sudah beres ya. Berarti jari-jari atom sudah, energi ionisasi sudah, keelektronegatifan sudah, afinitas elektron sudah. Sekarang sudah paham, tinggal dihafal. Nih mudah Ibu kasih nih, lihat. Dalam satu periode ini biar ini tinggal dihafal. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, berarti jari-jari atom makin berkurang, energi ionisasi makin bertambah, keelektronegatifan makin bertambah, afinitas elektron makin bertambah. Berarti ini dalam satu periode, lihat tanda panahnya dari kiri ke kanan. Dalam satu golongan, lihat dari atas ke bawah bagaimana aturannya. Dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar, energi ionisasi semakin kecil, keelektronegatifan semakin kecil, afinitas elektron semakin kecil. Sok dihafalkan. Kan tadi sudah paham yang tadi ya. Nah ini hafalannya. Sudah beres. Sekarang Ibu mau memberikan contoh soal. Aturan ini kita aplikasikan atau terapkan ke bentuk soal. Bagaimana bentuk soalnya? Lihat sini, nih. Contoh soal. Diketahui atom-atom Li jumlah elektronnya 3, natrium 11, magnesium 12, kalium 19, Ca20. Yang ditanyakan tentukan jari-jari atom terbesar. Nah, bagaimana caranya nih? Berarti caranya kalian harus membuat tabel periodik mini. Nah, apa sih Bu tabel periodik mini? Nih langkah pertama untuk mengerjakan soal ini. Kalian buat dulu konfigurasinya nih. Li konfigurasinya ini kan disingkat nih. Dah, jangan minta dijelaskan lagi, ini sudah mantap. Na konfigurasinya ini. Magnesium, ada kalium, yang ini kalsium ini dah. Ya, jadi tulis kolom pertama atomnya, konfigurasinya, kita gunakan konfigurasi model atom modern saja. Periode, apa periode tadi konsepnya? Jumlah kulit, ya. Berarti jumlah kulitnya ini sudah terakhir, periode kedua, periode ketiga, ini periode ketiga, periode keempat, ini periode keempat. Golongan sama dengan elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Ini semuanya bloknya blok S, maka berakhiran dengan A. Berarti ini golongan 1A, natrium 1A, magnesium lihat 2A, kalium lihat 1A, kalsium 2A. Dah, ini sudah mahir ya. Kalau yang lupa, sok lihat-lihat lagi. Sebab nanti latihan soalnya seperti ini, percis ya. Nah, setelah ini beres, baru kalian buat tabel periodik mini ini disebutnya. Kita lihat, ada berapa periode ini? Periodenya ada 3 ya. Periode 2, 3, 4 buat. Berarti periodenya tulis kayak tabel periodik unsur. Periode kedua, periode ketiga, periode keempat. Adanya kan di sebelah kiri ya. Kemudian kalau golongan adanya di atas kan. Ada golongan berapa saja? Hanya 1A dan 2A. Berarti ada 2 golongan ya. Golongan 1A dengan golongan 2A. Berarti seperti ini kan. Periodenya ada 3 periode. Yaitu periode 2, 3, 4. Golongannya ada 1A dan 2A.
Baru kita buat. Lihat, litium nih Li. Periode kedua golongan 1A, maka tempelnya di sini kan. Li lihat. Periode kedua golongan 1A, ya kan? Bisa. Na periode 3 golongan 1A, berarti di sini kan? Lihat, bisa kan membuatnya? Mg ada periode ketiga golongan 2A, di mana disimpannya di sini nih. Periode 3 golongan 2A. Kalium lihat nih. Periode 4, lihat, periode 4 golongan 1A. Kalsium periode 4 golongan 2A. Bisa buat cara ini? Bisa. Tinggal dimasukkan nih dari sini ke sini ya. Li periode 2 golongan 1A. Tuh kan ini, ya kan? Natrium periode 3 golongan 1A. Nah, seperti ini. Bisa sok dihayati. Nah, sekarang fokus ke sini, berarti ini disebutnya tabel periodik mini ya. Yang ditanyakan mana jari-jari atom terbesar nih? Mana jari-jari atom terbesar? Kita mulai. Ya. Periode kedua. Lihat periode kedua. Hanya ada golongan 1A dan 2A. Kan fokusnya jari-jari atom terbesar. Antara Li dengan yang kosong nih. Mana yang terbesar? Berarti Ni kan? Nah, bentar Ibu buat dulu pointernya ya. Nah, ini. Up. Bentar. Nah, ini. Untuk periode kedua, berarti ini dimenangkan oleh siapa? Jari-jari atom terbesarnya Li, ya kan? Nah, karena kan dari kiri ke kanan itu jari-jari atom kan semakin berkurang. Berarti ini kan hanya ada Li. Kalau di sini ada tetap jari-jari atom terbesarnya Li ya. Kita lihat periode ketiga. Antara Na dan Mg, mana jari-jari atom yang paling besarnya? Na kan? Nah, itu Na. Nah, ini. Periode keempat, antara kalium dan kalsium. Mana yang jari-jari atomnya paling besar? Berarti K ya. Nah, ingat. Dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Sedangkan pertanyaannya kan yang ditanyakan jari-jari atom terbesar. Jadi cari yang terbesarnya ya. Berarti periode kedua, berarti golongannya 1A ini Li. Periode ketiga ada Na dan Mg, maka yang menang Na. Periode keempat yang menang K. Nah, berarti sekarang Mg dan Ca sudah kalah bersaing ya. Tinggal 3 kandidat, Li, Na, dan K. Nah, Li, Na, dan K ternyata ada dalam satu golongan kan ini ya. Ada dalam satu golongan 1A nih, lihat. Kita akan mencari mana jari-jari atom terbesar. Tadi bagaimana aturannya? Jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar kan? Lihat, ini kan dalam satu golongan Li, Na, dan K. Berarti mana yang paling besar jari-jari atomnya? Berarti di sini berarti Na yang menang itu. Paham tidak di sini? Berarti ini jawabannya jari-jari atom terbesar adalah kalium. Jadi kalian telusur dulu satu periode siapa yang menang. Kalau sudah beres jadi mengerucutkan, oh ini terdapat dalam satu golongan siapa yang menang. Maka yang menang adalah jari-jari atom terbesarnya adalah kalium. Nah itu. Paham anak-anak ini? Nah setelah ini beres silakan kalian buka itunya apa? Tugasnya ya. Tugasnya ada di ruang tugas. Sebentar ini. Ibu mau ini. Pointer ini ya. Nah, nggak apa-apa ya, nggak usah dihapus ya. Nah, jadi di sini nanti kalian langsung masuk ke ruang tugas, silakan kerjakan. Soalnya sama seperti ini, ada 3 soal, berarti pengerjaannya dimulai buat konfigurasi seperti tabel, langsung buat tabel periodik mini, langsung pertanyaannya apa di kanannya. Jadi seperti ini ya. Biar Ibu nanti untuk mengoreksinya lebih mudah. Dah, berarti sepertinya materi kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.